Bila pantas mengajar berproposal sadayana durang Tuhan Gusti Allah. Mugia disanggap dirawuh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Amin, amin. Kita surang mah syukur besar mauskeun beri dan anak sesana Kanjeng Nabi mengurus musuh kita. Insyaallah dina wengi ieu terus nu pamari ditangtoskeun bade ngabahas masalah kontroversi hadis-hadis keutamaan puasa dan sholat di bulan Rajab. Apakah Nabi SAW berpuasa di bulan Rajab? Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya nomor hadis 179, oleh Imam Abu Daud dalam Sunannya nomor hadis 2430, oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam Musannafnya nomor hadis 5748. Diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnadnya nomor hadis 3009, juga oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman nomor hadis 3519. Hadatsana Numair qala hadatsana Utsman bin Hakim qala sa'altu Sa'id bin Jubair an Samir Raja bin mengabarkan pada kami Numair berkata, mengabarkan pada kami Utsman bin Hakim berkata, aku bertanya pada Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu tentang berpuasa di bulan Rajab. Faqala, maka Sa'id bin Jubair jawab, sami'tu Ibnu Abbas yaqul, aku mendengar Ibnu Abbas berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta taqul. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berpuasa sehingga terlihat tidak berbuka. La tuftiru wa tuftiru hatta taqul la tasum. Dan tidak berbuka hingga terlihat tidak berpuasa. Derajat hadis sahih. Jadi Kanjeng Nabi berpuasa di bulan Rajab. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Imam Ibnu Basyrani dalam kitab Tartibul Amali Al-Khamisiyah nomor hadis 5804. Akhbarana Dalaj sana Musa bin Harun wa Ibnu Surawai qala sana Ishaq ibn Abduhu an Sulaiman sana Utsman bin Hakim. Mengabarkan pada kami Dalaj, mengabarkan pada kami Musa bin Harun dan Ibnu Surawai berkata mereka berdua, mengabarkan kepada kami Ishaq, mengabarkan pada kami Abdul bin Sulaiman, mengabarkan kepada kami Utsman bin Hakim berkata, sa'altu Sa'id bin Jubair an Samir Rajab. Maka bertanya aku pada Sa'id bin Jubair radhiyallahu tentang puasa Rajab. Faqala, dia menjawab, akhbarani Ibnu Abbas, telah mengabarkan padaku. Siapa Ibnu Abbas? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yasum, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa di bulan. Kemudian ada orang yang mengambil hadis katanya tidak boleh melarang puasa di bulan Rajab. Hadisnya digunting, dipotong. Kebiasaan orang-orang yang gak jujur dalam beragama itu sok guntang-gunting, sok potong-potong hadis panjang dipotong, yang penting sesuai dengan selera mereka kan gitu ya. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab Sunannya 1743. An Sulaiman an Abihi an Ibni Abbas, semua berujung kepada Ibnu Abbas radhiyallahu. Dari Sulaiman dari bapaknya dari Ibnu Abbas, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an Samir Rajab. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW melarang berpuasa di bulan Rajab. Jadi ada orang yang melarang. Gak ada itu hadisnya Rajab itu. Nabi Muhammad melarang berpuasa di bulan Rajab. Ini belum keterangannya. Keterangan belakang hadis ini diterangkan lagi sekarang. Masih dari Ibnu Abbas tentang larangan Nabi Muhammad SAW larangan berpuasa di bulan Rajab. Diriwayatkan dalam kitab Musannafnya Imam Abdul Razak nomor hadis 7894.
An Zuraij an Atha qala, dari Zuraij dari Atha berkata, karena Ibnu Abbas, maka berkata Ibnu Abbas, jangan anu la yutaqal siyam Rajab kulli. Adapun Ibnu Abbas melarang berpuasa Rajab seluruhnya. Nah, kita teruskan. Yang tidak boleh itu berpuasa Rajab seluruhnya sebulan penuh. Kenapa tidak boleh? Saya fiksa detik. Ya. Kemudian masih juga diriwayatkan oleh Imam atau Qaroni dalam kitab Al-Munjam dalam Al-Kabir nomor hadis 10.681 dan juga Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman nomor hadis 3533. An Sulaiman an Ali bin Abdullah bin Abbas an abihi an jadih anna Rasulullah SAW naha an sami Rajab kulli. Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang berpuasa Rajab seluruhnya. Tadi kan riwayat dari Ibnu Abbas yang sama bahwa Rasulullah pun melarang. Nah itu melarang. Larangan yang cukup tidak disukai, melarang untuk berpuasa di bulan Rajab kulihi seluruhnya sebulan penuh. Kemudian asal muasal kenapa sekarang ada puasa Rajab? Dalam kitab Isyarah Al-Mahbub bi Takfir Ad-Dunub jadi 182 wa fi Rajab amallahu nuhan fi safinah wa shoma Rajaban. Di dalam bulan Rajab Allah menyelamatkan Nabi Nuh alaihissalam di dalam Fasoma Rajaban. Maka Nabi Nuh berpuasa karena diselamatkan oleh Allah dalam bulan Rajab. Fa'muru min man ma'ahu ayyasumu wajarat bihim safinah. Maka memerintahkan siapa Nabi Nuh? Man ma'ahu kepada semua orang-orang yang bersama dia untuk berpuasa bersama-sama di dalam perahu. Jadi puasa Rajab ini adalah asal muasalnya dari rasa syukur Kanjeng Nabi Nuh alaihissalam karena diselamatkan oleh Allah dari banjir gede. Ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam kitab Mujam Al-Kabir bisanadi dengan sanad an Utsman bin Matar dari hadis sahih. Kesiapan dan kebahagiaan rohani Nabi Muhammad SAW ketika akan memasuki bulan Rajab diungkapkan dalam doanya. Yang pertama diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnadnya nomor hadis 2346. An Anas bin Malik qala, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada Rajab. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika akan memasuki bulan Rajab, qala berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami semua di dalam bulan Rajab dan Sya'ban, dan berkahi pula kami semua di dalam bulan ini. Matan hadis yang tersebut. Dan belakangnya catatan isnaduhu sahih ala syaratil Muslim. Isnadnya sahih menurut syarat Imam Muslim. Makanya aneh ada orang yang menyatakan bahwa hadis ini adalah dhaif dari mana? Bukan dhaif, otak mereka yang dhaif itu mungkin ya. Otaknya lemah. Ya, belajarnya nggak benar, nggak seriusnya, jauh-jauh ke arah balik-balik jadi fitnah. Kacau gimana? Diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dalam Musnadnya nomor hadis 6489, oleh Imam At-Tabarani dalam kitab Ad-Duma nomor hadis 911, oleh Imam Ibnu Sunni dalam kitab Amal Yaum wa Lailah nomor hadis 659, dan juga oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Ad-Da'wah nomor hadis 529. Wa isnadi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala Rajab. Adapun Nabi Muhammad SAW di mana akan memasuki bulan Rajab, qala berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana. Yang sampai kita ini ya, wa balighna Ramadan, jadi ada dua menurut catatan ini mah. Ya Allah, berkahilah kami semua di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami, maksud kami ini orang-orang yang sudah diberkahi oleh Allah di bulan Rajab
dan di bulan Sya'ban agar sampai pada bulan Ramadan. Jadi walaupun orang yang bilang hadisnya ini dhaif atau maudhu, yang ada urusan. Tapi kan orang-orang sekarang banyak yang membaca ini. Bahkan orang yang mendhaifkan hadis ini pun, doa ini pun banyak yang Allah berkahi dan Allah sampaikan bertemu pada sampai bulan Ramadan. Alhamdulillah. Ya biarin, itu rezeki kita aja. Orang-orang yang tidak mau berdoa di bulan Rajab dan Sya'ban, kita yang wakilin, nggak apa-apa, ya ada masalah. Kemudian juga ini ada hadis yang katanya maudhu, palsu. Kata orang-orang yang hebat ilmu hadisnya begitu. Saya mau bahas. Diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Fadil Awqat nomor hadis 8. Akhbaran Abu Al-Husain Ibnu Abi Surah hadatsana Abu Bakr bin Ahmad bin Salaman Al-Faqih hadatsana Muhammad bin Ghalib hadatsana Muhammad bin Rizki hadatsana Mansur bin Zaid hadatsana Musa bin Imran qala sami'tu Anas bin Malik yaqul. Semua berujung hadis Anas bin Malik. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati nahran yuqalu lahu Rajab. Sesungguhnya dalam surga ada sebuah sungai yang diberi nama Rajab. Sadul bayan minal labanin wa hadha minal asad. Man sama min Rajab yauman saqallahu min dalikan nahr. Sesungguhnya dalam surga ada sebuah sungai yang dinamakan Rajab, lebih putih dari susu dan lebih manis daripada madu. Dan barang siapa yang berpuasa di bulan Rajab 1 hari akan diberikan minum oleh Allah dari sungai tersebut. Kata mereka ini maudhu, palsu, nggak ada dari sananya. Oke, pertama. Dalam ujaran perawi yang pertama ada yang namanya Abu Husain Al-Bisron, adalah perawi yang menempati posisi teratas dalam rangkaian perawi Imam Al-Baihaqi, dan beliau meriwayatkan sekitar 1900 hadis dalam semua kitab Imam Al-Baihaqi. Yang kedua, perawi kedua adalah Abu Bakar bin Ahmad bin Sulaiman Al-Faqih, adalah perawi selalu berada dalam perawi kedua dalam rangkaian perawi. Walaupun beliau hanya meriwayatkan 2 hadis, ini menunjukkan kedudukan beliau yang cukup tinggi dan sikoh. Jadi tidak gampang orang ditempatkan dalam rangkaian perawi. Jadi Al-Faqih ini hampir semuanya nomor 2 terus. Ini orang-orang sikoh, ini orang jujur, orang dobit, orang soleh. Jadi kalau orang sekarang yang belajar hadiah cuma selewat-selewat, belajar dari Mbah Google, belajar dari engkong Google, ngacok diajarkan gitu, sembarangan gitu. 3. Muhammad bin Ghalib meriwayatkan 284 hadis dalam semua kitab Imam Al-Baihaqi. Tentang ini sudah barang tentu tidak perlu diragukan lagi kredibilitasnya sebagai perawi hadis. Jadi mau belajar hadis dari semua perawi itu bisa dihitung. Tiap orang meriwayatkan berapa banyak hadis. Semakin banyak hadis sekarang yang diriwayatkan oleh perawi tersebut, berarti kedudukan perawi tersebut semakin kuat. Apalagi kalau dari awal sampai akhir hampir sama-sama kuat banyak hadisnya. Nah, kalau sama-sama kuat itu semua sahih, masyhur, mutawatir. Nah, begitu. Saya teruskan. Kemudian Muhammad bin Rizki hanya meriwayatkan 3 hadis dalam sebuah kitab Imam Al-Baihaqi. Akan tetapi tidak ada celah atau cacat terhadap dirinya. Jadi kan tidak semua orang sama dengan sahabat kami kan banyak ratusan ribu. Tapi dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dalam kitab Sunan yang 6, dalam kitab Musannaf, kitab Al-Mu'jam, itu kan kurang lebih perawi hadis itu jumlahnya tidak sampai 12.000. Nah itu sisanya sahabat Nabi yang 500.000 kemana? Gak dalam hadis. Jadi tidak berarti orang yang sedikit meriwayatkan hadis dianggap perawi yang tidak dikenal, tidak terkenal, pantas coret. Nggak bisa begitu, nggak gampang belajarnya ya. 5. Mansur bin Zaid meriwayatkan 1 hadis, dia harus di atas saja ini. Yang 6. Musa bin Imran meriwayatkan sekitar 14 hadis dari seluruh kitab Imam Al-Baihaqi. Jadi kelihatan yang satu 1900, yang keduanya
2 hadis, yang ketiganya 284, terus yang ketiganya lagi selanjutnya 3 hadis 114, jauh. Tapi mereka masuk dalam rangkaian perawi-perawi Imam Al-Baihaqi. Dan kita harus tahu Imam Al-Baihaqi beliau ini hidup sekitar tahun 384 Hijriah. Beliau adalah seorang ulama besar, seorang mujtahid. Bahkan tidak sedikit para ulama-ulama yang sejaman dan sesudahnya ini mengatakan bahwa keilmuan hadis Imam Al-Baihaqi ini, kalaupun tidak setara dengan Imam Al-Bukhari, beliau keilmuannya di atas Imam Al-Bukhari. Bahkan dengan tawadunya Imam Al-Baihaqi, beliau membela semua hadis yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i, taklid kepada Imam Syafi'i. Padahal dengan keilmuan, luasnya ilmu pengetahuan Imam Al-Baihaqi, beliau sudah bisa membuat madhab sendiri, tapi tidak tetap anut kayak Imam Syafi'i. Nah, ini ulama kita betul-betul tawadu, padahal ilmunya luar biasa. Nah, kayak orang zaman sekarang tidak mau bermadhab, kalau sama langsung ke Rasulullah, kan luar biasa. So langsung ke Rasulullah kurang lebih 1440 tahun yang lalu. Zaman sekarang bilang ngajinya langsung ke Rasulullah. Kalau umur dia sekarang 60 tahun, berarti umur dia sekarang 15 tahun lebih tua dia dibandingkan Nabi Adam alaihissalam. Berarti umurnya orang itu nggak sadar, pembohong unggul. Yang bisa belajar sama Nabi cuma sahabat langsung, nggak ada yang lain. Tabiin, murid sahabat nggak pernah ketemu dengan Nabi. Untuk ketemu dengan Nabi nggak bisa, hanya ketemu dengan ilmu Nabi yang dititipkan di para sahabat Muhajirin dan Ansor. Cuma ke para sahabat belajarnya. Nah, sekarang zaman lain belajar langsung ke Rasulullah. Bahaya. Ngaco gitu. Rasa paling nyunah gitu. Jenggotan asup surga atau jenggotan asup neraka. Celana kudu cingkrang. Nabi Muhammad itu lakon ja'akum rasulun min anfusikum azizun, kang gagah Nabi Muhammad. Kabayang Nabi Muhammad tiap hari keluar rumah ke pintu pakai celana cingkrang, sok bayangkeun teh. Apa? Siapa aja Nabi? Kalau orang nggak pakai celana cingkrang masuk neraka, katanya pakai celana teh sunnah di atas mata kaki. Nah, hukum sunnah buat bisa jadi masuk neraka, sok pikiran lagi kan? Ya. Susah kalau ngaji sama teroris begitu. Terus Imam Al-Zarqani dalam kitab syarah Al-Zarqani 5 wahid Lidanuniyah bil manhil Muhammadiyah. Oh, panjang kitab Nabi. Jadi 11 halaman 280 Februari. Bahasa udah panjang. Wa indil Al-Baihaqi an Anas marfu'an. Dan di sisi Al-Baihaqi, maksud indi itu, jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Jadi ini bahasa-bahasa para ulama. Wa indil Al-Baihaqi an Anas marfu'an, dari Anas marfu'an secara bersambung. Marfu'an itu artinya hadis ini bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Langsung inna fil jannati, artinya wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati nahron yuqal lahu rajal asadu bayadan minal labanin wa ala minal asal man soma min rajaba yauman sahallahu min dalikan nahri sama. Isi hadis yang tadi, catatan di belakangnya Imam Al-Baihaqi mengatakan wa du'afu Ibnu Al-Jauzi wa ghairu, dilemahkan oleh Ibnu Al-Jauzi. Beliau ini adalah seorang ulama dari mazhab Ahmad bin Hanbal. Du'afu Abdul Al-Jauzi wa ghairu, dilemahkan hadis tersebut oleh Ibnu Al-Jauzi dan selainnya. Wa sarahu al-Hafidh wa ghairuhu bi annahu lam yasbit fi zomihi hadis sahih. Dan menjelaskan para al-Hafidh, Hafidh ini hufad, para penghafal Al-Quran, penghafal hadis dan selainnya, tentang pelemahan hadis tersebut oleh Al-Jauzi dan selainnya. Lam yasbit, tidak kuat fi saumihi, tentang saum di bulan Rajab yang sahih itu hadis sahihun, hadisnya sahih.
Jadi ulama sudah biasa beda pendapat, bukan maudhu, dhaif, kata Al-Jauzi dan selainnya. Tetapi kalau Al-Hafidz menurut keterangan Imam Al-Baihaqi tidak kuat, yang batil itu adalah sahih. Nah itu derajat sehari minum air dari telaga Kanjeng Nabi. Ya kalau orang nggak mau minum dari telaga Kanjeng Nabi, mah ya nggak apa-apa, nggak percaya akhirnya dipaksa itunya. Naik ke kajian gitu beneran. Dan nggak perlu mencela ibadah orang lain lah, cuma hadis. Kita oke nih. Sohe, maudhu, dhaif, nanti saya terangin. Walaupun dalam keterangan tersebut dinyatakan oleh Imam Az-Zarqani bahwa pelemahan Ibnu Al-Jauzi dan selainnya terhadap hadis di atas adalah tidak kuat, karena berdasarkan data dan fakta yang dimiliki oleh Imam Az-Zarqani bahwa hadis tersebut adalah sahih. Ternyata dalam kitab At-Tafsirah jilid 2 halaman 220 milik Ibnu Al-Jauzi, kata Ibnu Al-Jauzi kan bilang dhaif, ya ini dalam kitab dia. Beliau meriwayatkan hadis tentang keutamaan puasa dan bulan Rajab, dan beliau sendiri tidak berkomentar apapun atas hadis di atas. Ini hadisnya. An Harun bin Anbar bin Antaro. Ini jalur yang lain. An Nabihi an Ali bin Abi Thalib, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, inna sahar Rajab syahrun adi man shoma minhu yauman jazallahu lahu alfa sanah wa man shoma minhu yaumaini jazallahu lahu alfaini sanah wa man shoma minhu salasata ayyam jazallahu lahu sawma salasi alafis sanah wa man shoma min Rajab sab'ata ayyamin ghulliqat anhu abwabu jahannam wa man shoma minhu samaniyati ayyam futihat lahu abwabu jannah as-samaniyatu fa yudkhilu min ayyasha wa man sama minhu 15 sauman badilat sayi'atuhu asanatin wa nada munadi minas samai qad ghafara laka fasta'nifil amal. Wih, keren hadisnya itu. Dari Harun bin Antaroh, dari bapaknya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah SAW, sesungguhnya bulan Rajab adalah bulan yang agung. Barang siapa yang berpuasa di dalamnya sehari akan diberikan pahala oleh Allah baginya 1000 tahun. Dan barang siapa yang berpuasa di dalamnya 2 hari akan diberikan pahala oleh Allah 2000 tahun. Dan barang siapa yang berpuasa di dalamnya 3 hari diberikan pahala oleh Allah seperti dirinya berpuasa 3000 tahun. Dan barang siapa yang berpuasa di dalam bulan Rajab 7 hari ditutupkan bagi dirinya pintu jahanam. Dan barang siapa yang berpuasa 8 hari di dalamnya dibukakan baginya pintu-pintu surga yang berjumlah 8 yang bisa dimasukinya dari mana saja ia kehendaki. Dan barang siapa yang berpuasa 15 hari diganti keburukan dan dosanya dengan kebaikan. Dan ada seruan dari langit, sesungguhnya telah diampuni bagimu, maka segeralah kembali beramal. Satu lagi hadis yang barusan tidak dikomentari. Nah, bawahnya tadi Ibnu Al-Jauzi hadisnya, beliau meriwayatkan ruwiya min hadis Anas bin Malik anin Nabi SAW. Dalam kitabnya Ibnu Al-Jauzi yang bilang tadi hadis yang di atas ini, inna fil jannatin nahron yuqalu lahu Rajab man shoma yawman min Rajab sallallahu azza wa jalla min dzalika nahron. Sama ya lafadznya. Dan beliau tidak mengatakan hadis ini doang, nggak ada dalam kitabnya. Jadi ini nggak tahu siapa yang kasih. Yang biasa kan sokaya lah provokator dalam hadis dari dulu soalnya. Karena hadis palsu itu yang disebar oleh musuh-musuh Islam itu jumlahnya kurang lebih 10.000. Mau belajar untuk bedain mana hadis asli dan hadis palsu, mau belajar? Nggak lama, 6 tahun. Nah, tidak ada komentar dalam kitabnya. Ya paling bisa disimpulkan, ya setuju. Berarti sahih hal begitu, yang 1 hari yang tadi. Termasuk yang barusan 1000 tahun. Jadi jangan bilang,
Masa puasa sehari di bulan Rajab bisa dapat pahalanya? Gitu. La yus'alu amma yaf'alu yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia perbuat, tapi kalian yang ditanya. Sudah cukup. Ya. Kalau sudah bicara rahmat Allah, sudah nggak ada lagi, dan tidak menggunakan sistem dan metodologi sahih, dhaif, maudhu, nggak ada. Kalau sudah bilang pahala Allah mah, karena Allah mah tidak menggunakan metodologi seperti itu, tidak menggunakan sistem seperti itu. Laisa kamitslihi syai'un, Allah mah sudah di luar jangkauan manusia. Ini semua istihad para ulama. Mau ikut silahkan, nggak juga tidak apa. Sudah begitu. Cuma suka benar makan orang puasa gitu ya. Bisi bener, cok. Ngegus, aduh, bisa masuk di kuburan. Benar ini ngono hadis Rajab sehari sohe. Percuma nggak sejarah kuburan mah. Ayeuna puasa. Rupa wae mayat teh. Karena mayat, ya benar lagi. Satu lagi. Diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman nomor hadis 530. Akhbarana Abu Abdullah Al-Hafidh hadatsana min Abdul Nasir Ar-Rasyid min Abdullah Ar-Rumiyu an Imam bin Kitabih bit Tabiran. Akhbarana Al-Husain bin Idris Al-Ansari hadatsana Khalid bin Hayyaj an abihi an Sulaiman At-Tamimi an Abi Utsman an Salman Al-Farisi. Dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi Rajab yaumun wailatun man shoma dalikal yaum wa qama tilkal lailah kana kaman shoma min dahri mi'atas sanah. Di dalam bulan Rajab yaumun wa lailatun, ada sebuah hari dan juga ada satu malam. Jadi dihitungnya siang sama malam. Man shoma dalikal yaum, barang siapa orang yang berpuasa pada hari itu, wa qoma tilkal lailah, dan mendirikan sholat sunat pada malam harinya, karena dijadikan untuk mereka kaman shoma minal dahri mi'atasana, seperti orang tersebut berpuasa minal dahri sepanjang tahun mi'atasana, selama 100 tahun. Wa qoma mi'atasana, dan juga seperti sholat sunnah malam selama 100 tahun. Wa malam itu, hari itu, salasun bakaina min Rajab, adalah pada tanggal 30 bulan Rajab. Wa fihi, di mana dalam bulan tersebut, ba'atsallahu Muhammad, Allah membangkitkan Nabi Muhammad, kalau diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saran saya, ini kita bicara dulu perawinya. Yang pertama sebut Abu Abdullah bin Al-Hafidh adalah perawi paling atas, paling utama dalam kriteria kesikohan, kedobitan dan hal lainnya. Ini terbukti dengan meriwayatkan sekitar 13.000 hadis di dalam seluruh kitab-kitab Imam Al-Baihaqi. Sebut lagi Abu Abdullah Al-Hafidh. Kan setelah Al-Hafidh itu kan dia, yang saya ketahui itu kan bermacam-macam ulama, kan biasanya Al-Hafidh itu standar minimal 10.000 hadis disebutnya Al-Hafidh dalam hadis. Jadi itu gampang, lain Hafidh Yasin main. Apa hal diwujud disebutnya Hafidh zaman ayeuna, biasa dengan duit itu mah beren. Dua, Abu Nasir Rasyid bin Abdullah bin Rami, seorang sikoh, walaupun hanya menerima 2 hadis dalam seluruh kitab-kitab Imam Al-Baihaqi, hal tersebut tidak mencerai kesolehannya. 3, Husain bin Idris Al-Ansari, beliau meriwayatkan sekitar 20 hadis dalam semua kitab-kitab Imam Al-Baihaqi. 4, Khalid bin Al-Hayyaj, beliau hanya meriwayatkan 3 hadis saja. 5, Salman Al-Tamimi, beliau meriwayatkan sekitar 150 hadis. 6, Abu Utsman meriwayatkan lebih dari 200 hadis, enggak rata. Jadi penilaian pertama, kalau ada yang muncul yang banyak, terus ada yang sedikit, jadi minimal hadis itu paling jelek itu pasti tidak mungkin hadis itu maudhu. Nah, yang menarik hadis ini, yang saya cek para pengkritisi hadis dari mazhab Imam Syafi'i
seperti Imam As-Subki, Imam Ar-Ramli, Imam Ibnu Hajar Asqalani, Imam Al-Haytami, termasuk Imam Jalaluddin Asyuti. Tidak ada satupun yang mengatakan hadis ini dhaif. Kok mau artinya hadis ini sahih, insyaallah sudah amalkan ya. Jadi kalau kita bicara tentang rahmat Allah sekarang, jadi kita itu kadang-kadang supaya orang berpikir takut ibadah sama Allah, takut naon sih? Harusnya happy, senang. Karena Allah itu bukan Tuhan yang kejam. Bukan. Luar biasa sayangnya, luar biasa baik. Bukti dalam salah satu ayat dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai orang-orang yang telah melampaui batas atas diri mereka, walaqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa, memutuskan kasih sayang Allah terhadap dirinya sendiri. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah mengampuni, yaghfiru dzunuba jami'an, mengampuni dosa-dosa kalian semuanya. Innahu ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Asrafu ala anfusihim, yang sudah lewat batas kewajaran akal manusia. Hai tukang bunuh, sini. Rampok, dia. Tukang zina, ayo kumpul. Tukang judi, bangsa, copet, apa namanya sebutan? Tukang bid'ah, tukang kufar kafir batur, anu sok ngamusik-musikeun. Dihayu Allah. Qul ya ibadalladzina asrafu ala anfusihim. Itu kalimat itu luar biasa. Dan Allah janji, yaghfiru dzunuba jami'an. Allah akan mengampuni dosa kalian semuanya. Kecil buat Allah mah. Kenapa? Innahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun dan Penyayang, dengan catatan alladzina tabu waslahu wa bayanu faulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim, kata Allah. Syaratnya apa? Tobat, waslahu, memperbaiki diri, wabayanu, menjelaskan kesalahannya. Kamu dari mana salahnya? Sama Allah mah gampang, istighfar sekali beres. Iya, kalau dia umat Nabi Muhammad, istighfar sekali beres semua. Tapi terhadap manusia harus ada pemberitahuan. Makanya dulu dalam riwayat Imam Abu Hanifah pernah salah beristihad, 40 fatwa salah kurang lebih dalam 20 tahun. Setelah tahu, diperbaiki semua. Pangkat Imam Abu Hanifah nggak malu merevisi kesalahannya, diumpan lagi cuma sejumlah. Nah ini baru ecek-ecek ya, besar-besar kekalengan, ilmu kurang, segala kurang, salah teh kukuh we, truk songong kayak setan, ya nggak boleh. Biasanya nggak bisa kasar-kasar, ngomongnya harus lemas kan gitu. Ini Allah dihiap, so, ayo. Jadi apapun kelakuan kita, tobat, memperbaiki diri, dan kalau kita menyesal sama manusia, kalau ulama punya salah catatan harus direvisi, catatan dasar orang tersesat, kemudian mereka menyesatkan orang lain. Al-tabu waslahu bain faulaika. Nah, orang-orang yang sudah melakukan 3 tindakan, tobat, memperbaiki diri, menyatakan kesalahannya di hadapan manusia, atubu alaihi, maka aku akan terima tobatnya akan aku terima. Jadi ayat itu syaratnya. Kalau syarat ini tidak dipenuhi, ya nggak bisa. Wa ana tawwabur rahim, karena aku zat yang menerima taubat dan sangat pengasih. Tapi penuhi dulu syarat sahnya untuk mendapatkan kembali kasih sayang Allah. Jadi nggak perlu takut ibadah sama Allah. Enak Allah. Sok dosa tuh lagi diampura aja Allah mah. Sekarang dosa istighfar dihampura, besok yang dosa dihampura terus gitu.
Allah nggak akan pernah habis rasa kasih sayangnya. Cuman manusia kadang-kadang sudah melewati batas. Nah kalau gitu mau aja buat dosa terus lah, nanti akhir hidup tobat. Iya kalau bisa mah silahkan. Pertanyaannya, bisa ngejamin nggak akhir hidup nanti tobat gitu? Yakin bisa? Kalau nggak bisa, berhenti maksiat dari sekarang. Jadi dosa apapun, makhluk Allah yang segitu banyak yang berdosa, kecil buat Allah mah. Warahmati wasiat kulla syai' dalam Al-Quran. Dan rahmatku kata Allah sudah melingkupi Allah kulli syai', semua perkara. So, pembunuh dirahmatan kene masih dapat rezeki, dapat walaupun caranya salah, betul? Bangsat, copet, di rezekian jangan salah, itu rahmat Allah ya teh. Cuma sudah menunggu ada lamun tertobat, sudah menunggu pelacur anak ke sekolah, jual diri heula, jual badan heula, dapat rezeki, dapat kan jalannya salah. Bisa uang dua pulang, bisa pakai bayar SPP, bisa bayar cicilan motor, mobil, rumah, bisa semua. Jangan salah. Jadi bahasa Sunda, ku Allah di anteran rezeki mah. Dek jalan bodas, jalan abu-abu, jalan hidup pek teuing. Ngan masing-masing aya konsekuensi, ada akibat yang akan diterima oleh masing-masing orang tersebut. Tapi jangan takut, Allah sudah melingkupi semua dengan rahmatnya. Tinggal mau balik deui, istighfar, tobat, stop, bersih semua. Jadi Allah teh jangan ditafsirkan seperti kelompok teroris, salah seetik potong leher, salah seetik ngasihnya dibom. Nah ini orang yang salah menafsirkan, memahami Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah mereka itu. Kenapa? Karena gurunya yang salah. Yang murid dapat ilmu dari siapa? Dari guru. Jadi semua itu guru jadi masalah. Makanya Imam Abu Hanifah itu termasuk orang yang banyak sakit kepala, migrain. Dia menyesal. Orang sudah bilang, aduh, kenapa takdirkan jadi orang cerdas? Aku paling takut berfatwa, aku paling takut masuk neraka kalau fatwa aku salah. Zaman sekarang orang paling senang mengaburkan fatwa. Coba bayangin. Yang kata gaya mau masuk neraka, dasar jalan lemah. Sekelirunya cara mikirnya. Orang-orang gampang fatwa teh mudah ada ilmunya belajar, wes fatwa teh merupakan kumaha. Jadi kita belajar dari ulama dulu, masya Allah. Cara menghargai keilmuan itu boleh berbeda, guys. Tapi tetap hanya dalam segi keilmuan. Akhlak tetap dijaga ulama dulu, mah nggak ada masalah. Ini soheh, nggak soheh itu mah. Itu macam doib, yang mau lu tetap bersahabat, tetap ngaji bareng, sholat bareng. Zaman sekarang mantep. Kita 23 orang 11 sudah bisa masjid kan jauh ya kita benar gak? Wah kalau macam punut bid'ah gitu ya masjid sorangan hari ini nyumbang masjid orang-orang di zaman punut kan kurang ajar katanya muntah dia harus masjid dah ini aneh di orang. Jadi intinya murid-murid agama tuh, padahal di Indonesia tuh gak dilarang bikin masjid, sok bikin masjid, jangan ngerebut masjid gitu maksud katanya. Ada orang yang mau cicing gitu, orang yang wani gitu maksudnya. Nah kelompok-kelompok ini tidak boleh dibiarkan karena sejarah dan zaman Nabi nanti kita ceritakan ya. Yang disebut dengan Masjid Diror itu dalam Al-Quran. Lain menangarang, bukan Masjid Diror itu wajib dihancurkan. Di Indonesia terloba Masjid Diror, sebenarnya jumlahnya. Mau biaya kayaknya Iqbal kali pernah daftar orang hancur-hancur tentang masjid. Tuh mah. Wa tafriqu bainal mu'minin, memecah belah persatuan orang-orang Islam. Dari zaman Nabi sahabat biasa beda dalil, ini dapat ini dalilnya, ini dapat ini. Pas sahabat juga begitu. Ada yang suka kunut, ada yang enggak ada masalah. Sekarang jadi masalah. Ya,
Sahabat sekarang ada yang ikut jamuan atau tahlilan, sahabat juga ada yang enggak. Akur. Kita sekarang para sehat. Gara-gara pincu, ya. Ada demo, nasi bungkus, teribut. Terus pokoknya dibayar, tetap ngaku dibayar. Serwalu. Udahlah, aja. Jangan ntar kali-kalinya ceramah tahun serius baik. Ada yang ada amkan gitu. Ya ini mah amkan apa humor ya. Itu ternyata nabi secara galak tapi terus capek. Terus lewat zaman galak mah. Ayo nama orang kawiri itu baik. Orang ketrokan pantau langit terus. Pantau kanjeng nabi ketrokan. Ada orang ngebut tuh. Nah kebut mungkin baik. Ya mudah-mudahan ada manfaat berkah kita semua. Amin. Kita tutup lagi dengan doa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kita bil karim wa sallallahu mursalin wa imam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati ala jami' awliyaika minal awwalil akhirin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim hasil maqasidana fi kulli amrin fid dunya akhirah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Wadud ya Wahab atina wa hab lana mulkan wa hikmatan wa karamatan wa salamatan fid dunya akhirah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Wadud ya Wahab atina wa hab lana mulkan wa hikmatan wa karamatan wa salamatan fid dunya wal akhirah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Wadud ya Wahab atina wa hab lana mulkan wa hikmatan wa karamatan wa salamatan fid dunya wal akhirah. Ya rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alul ijabah bi barakati wal adimati wal uzmati wal mu'jizati bi syiril Fatihah.